Oke, jangan lupa. Ya, ya. Enak banget nih. Teh manis, pokoknya ada gula, ada semut. Tanpa saya semut pun tidak ada. Kan saya manis, kayak ini nih, ya nggak? Belin. Chef. 3, jangan lupa 4. Ya, Oke. ya. Nah, pemirsa, jangan protes dulu tuh kayak si Marcel tuh. Nih, bukan pepatah, tetapi kondisi harga gula di pasar global yang dampaknya ini sudah sangat berasa banget di Indonesia. Nih, lihat grafis di samping saya nih. Gula yang harusnya manis kini harus dibeli dengan harga pahit. Sejak tahun 2021 pemirsa, atau hampir 2 tahun lalu, harga gula di pasar global itu sudah naik. Nah, dari 2021 sampai 2022 terasa sekali nih kenaikannya dari 14,9 dolar terus naik ke 17,6 dolar per libra atau pound. Pada sadar nggak sih, snack-snack kecil yang manis-manis yang dibeli itu kalau antara ukurannya mengecil atau menyusut nih, atau enggak harganya naik. Es teh manis aja kita. Mana sih si Marcel nih? Kagak datang-datang, makanan udah lapar banget. Pemirsa, wajib nggak sih semut-semut di Indonesia itu khawatir mereka kesulitan mendapatkan nutrisi dari yang manis-manis? Ya enggak dong, yang butuh gula itu bukan semut-semut, ya kita, manusia. Nih, tengok nih, grafis di samping saya nih. Konsumsi gula di Indonesia itu terus naik, pemirsa. Ingat, terakhir itu di angka 7,9 juta ton. Loh, kan Indonesia ini nggak lagi masa kemasan dulu soal produsen gula. Mana sih si Marcel nih? Nah, pemirsa, mungkin bagi kita nih generasi baby boomer, jalan-jalan ke Klaten, ke Tegal, ini seakan bittersweet. Bagaimana tidak? Sudah berseliweran di Instagram dan juga di TikTok. Pabrik gula zaman Belanda dan perumahan pejabatnya itu sudah sunyi. Ada alasannya, saudara, karena kita memang importir gula mentah. Sekitar setengah gula yang kita konsumsi itu sumbernya dari impor. Pertanyaan saya, perlukah Indonesia cari solusi atas kenaikan harga gula ini? Atau sebenarnya ini adalah titik keseimbangan harga gula yang baru? Dan kita sebagai importir, ya terima aja. Saya Agit Fridianto dan juru kamera Denny Yosua, Business Talk. Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Masih serta Regan. Kalau kata rekan saya tadi benar, saudara, gula rasanya manis tapi harganya makin pahit. Tren kenaikan harga gula di dunia terus naik bahkan semenjak pertengahan 2021, saudara. Dan Indonesia itu konsumsi gulanya ke-6 paling banyak di dunia. Nah, ini juga yang membuat industri juga tampaknya udah mulai ngeluh. Apakah ini tanda-tanda nanti harga makanan dan minuman bakalan naik? Kita akan bahas malam ini. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Pak I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Bapakna, selamat malam. Selamat malam, Mbak Lona. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Dan saya juga menyapa ada Pak Sumitro Samadikun, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI. Selamat malam, Pak Sumitro. Selamat malam, my sister. Terima kasih bergabung bersama kami. Dan saya juga tentu menyapa Pak Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI. Selamat malam, Pak Adi. Ya, selamat malam semuanya. Agak lemes tampaknya. Pak Adi agak lemes ya, gara-gara harga gula mahal sekarang. Iya, ketendang gula ini. Baik, kalau gitu saya langsung ke Pak Adi. Pak Adi, ini kan kalau kita lihat harga gula itu naiknya kan udah mulai kelihatan trennya semenjak pertengahan 2021 ya. Artinya naik terus begitu. Nah, sampai sekarang itu apa pengaruhnya ke industri? Seberapa banyak mungkin marginnya turun atau mulai ada tanda-tanda kerugian di situ? Ya, tentu sangat berdampak bagi industri makan minuman ya. Cuma memang yang paling sangat terdampak itu memang yang perusahaan menengah kecil. Perusahaan menengah besar masih sedikit tertolong karena ada kontrak jangka panjang, ada yang sampai akhir tahun, ada yang sampai tahun depan. Masih di bawah 10.000. Tapi bagi usaha yang medium kecil yang tidak punya kontrak, yang beli spot, tentunya sudah 11 ribuan ya ini sekarang ini. Sudah hampir mendekati gulanya Pak Mitro gitu, seperti itu. Jadi ini tentu akan berdampak terhadap harga pokok produksi kita. Dan bagi perusahaan-perusahaan kecil yang sudah tidak bisa
nahan kenaikan harga, tentunya mereka sudah akan ancang-ancang naik harga atau mengurangi ukuran jualnya, ukuran produknya. Tapi bagi perusahaan besar biasanya punya strategi jangka panjang, lebih baik mengurangi margin dan mengurangi profit daripada menaikkan harga di tengah-tengah tahun. Karena biasanya kalau perusahaan besar itu naik harga itu di akhir tahun atau awal tahun, dan itu perlu waktu yang cukup, negosiasi dengan retailer dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi perusahaan kecil yang jualnya areanya terbatas, kemudian kemampuan finansialnya juga terbatas, kalau mereka tidak naik harga tentunya akan sulit buat mereka. Ini yang terjadi. Nah, oleh sebab itu penting sekali bagaimana industri ini harus mencari alternatif. Apakah dengan inovasi produk atau substitusi bahan baku atau efisiensi di segala bidang, tentunya ini yang kita lakukan. Karena kita perkiraan ini tidak bisa jangka pendek, agak lama kemungkinan harga gula akan bertengger tinggi, dan saya lihat grafiknya juga masih turun dan bahkan sempat menyentuh angka 29 US dollar. Meskipun sekarang sudah agak stabil di 26 lebih sedikit, 26 kurang, seperti itu. Tapi kelihatannya sulit untuk turun. Karena perkiraan produksi juga akan berkurang. Dan yang paling penting di Brasil ini lebih banyak tebunya dipakai untuk etanol, untuk biofuel. Karena di sana insentif BBM-nya dipotong atau dikurangi sehingga etanolnya akan lebih berdaya saing. Nah, kemudian di Thailand kan juga kita tahu semua ada pengurangan sekitar 40% kemungkinan produksinya karena kekeringan dan juga areanya berkurang. India demikian juga karena gelombang panas. Nah, kita berharap mudah-mudahan Australia bisa sedikit menolong nih. Kan Australia mulainya di Juni, Juli sampai nanti setelah Juli baru bisa panen ya. Mudah-mudahan Australia ada sedikit menahan kenaikan harga seperti itu. Oke, baik Pak Di. Sebelum saya ke Pak Ketut, saya mau ke Pak Sumitro dulu. Pak, tadi disebutkan bahwa ini tampaknya untuk GKP ya, kristal murni dan juga rafinasi itu perbandingan harganya udah mulai nggak jauh begitu ya. Saya mau cek ke lapangan ke Pak Sumitro, bagaimana tentang produksi gula konsumsi sekarang? Terima kasih, selamat malam. Produksi gula konsumsi kita ini laporannya sih setiap tahun mengalami kenaikan. Tapi perlu kita ingat bahwa dari total produksi kurang lebih 2,5-2,6 juta ton, itu hampir 60% itu diproduksi langsung oleh tanaman yang ditanam oleh petani. Yang itu pakai uang sewa, bukan HGU, kita nyewa. Ya, dan kita menggunakan pupuk juga yang mulai tahun 2019 kita sudah subsidinya udah dicabut. Ya, pupuk yang kita pergunakan yang dulunya taruhlah kalau 1 hektar itu nilainya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 juta kalau kita rupiahkan kurang lebih ada beratnya di sana. Sekarang kalau pupuk non subsidi paling murah kita bisa 7 juta, 8 juta, bahkan kalau lagi sulit kita bisa 9 juta. Ada kenaikan yang cukup tinggi di sana, namun demikian perlu kita beritahukan pada semua pihak bahwa semenjak tahun 2016, harga pokok penjualan petani, jadi harga dasar petani, ini tidak mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021. Selama 6 tahun, harga pokok penjualan petani atau HPP, yaitu harga dasar, itu ada pada nilai 9.100, tidak pernah naik. Padahal kebutuhan petani untuk memproduksi tanaman tebunya setiap tahun menaik. Juga kalau kita bandingkan, ini kan harus ada rasio, ya ada perbandingan yang rasional kalau dengan tanaman lain yang di sini bukan menjadi pesaing ya, tapi menjadi pembanding kita adalah padi. Harga gula ini jangankan lebih rendah dari harga beras, nggak boleh. Harga gula ini rasionya harus 1,5 itu dengan harga beras. Karena beras itu panennya 2 kali, gula 1 tahun 1 kali. Untuk beras atau padi itu 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Nah, selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, tidak hanya harga dasarnya yang tidak pernah naik, harga eceran tertinggi
itu keputusan Menteri Perdagangan, itu nggak pernah naik juga. Bahkan 2016 ada pada 13.000, dengan acuan juga lelangnya harus sampai pada angka 11.000. 2017, 18, 19, 20, 21 ada pada nilai 12.500, tidak pernah naik. Kebutuhan kita naik. Nah, kenapa ini kami sampaikan? Dari situ pendapatan petani bahkan kalau kita bilang ada berkurang, juga ada yang merugi. Nah, dari pendapatan petani yang merugi ini, pola pemeliharaan tanaman kita menjadi turun. Pupuk yang kita nggak kuat, ya udah nggak usah sampai 1 ton lah, nggak usah 8 kintal, sekedarnya aja. Ini menurunkan produktivitas tebu kita. Belum lagi rendemen pabrik gula. Kita kan pabrik gula yang terbanyak kan BUMN. Itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan untuk petani, untuk tanaman. Belum lagi kebutuhan yang lain, kebutuhan hidup kita juga meningkat loh. Upah tenaga kerja kita juga meningkat. Nah, ini dari sinilah yang menimbulkan bahwa yang ini sudah sering kami ingatkan. Suatu saat nanti bila harga gula internasional tinggi, kita tidak memperkuat produktivitas di dalam negeri, maka kita akan kalah kabut. Dan hari ini kita diingatkan oleh keadaan. Baik, terima kasih Pak Sumitro. Ini sangat menekankan permintaan kenaikan HPP ya Pak. Yang saya lihat ada sekitar Rp15.000 per kilogram. Saya ke Pak Ketut ada 2 pertanyaan. Berarti pertama Pak, kalau kita lihat sekarang untuk menjawab pertanyaan dari Pak Adi dan juga Pak Sumitro. Pak Ketut, kalau kita lihat memang harga gula mentah dunia naik berdampak ke harga kristal putih juga termasuk dan juga rafinasi. Nah, untuk menstabilkan harga, apa yang sudah dilakukan pemerintah atau mungkin yang akan dilakukan? Baik, Mbak Lana. Apa yang disampaikan Pak Adi, Pak Mitro itu kondisi real. Artinya kenaikan gula internasional ini memang nyata adanya. Disebabkan oleh berbagai faktor. Pak Adi sudah menyampaikan di Brazil mereka beralih ke etanol, kemudian produksi di India turun, Thailand pun seperti itu. Ini pasti kondisi real dan nyata harga naik. Nah, ini berdampak pada harga di dalam negeri kita juga. Otomatis produksi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gula juga berpengaruh. Termasuk Pak Adi, sangat berpengaruh ini kenaikan gula. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi, memang pemerintah, kami Badan Pangan Nasional, melihat dari neraca, kemudian kita lihat kondisi kenaikan harga ini, kita langkah pertamanya adalah melakukan koordinasi dengan teman-teman, apa pola produksi yang ada di Indonesia. Saya dengan Pak Mitro menanyakan dan lain sebagainya, kolaborasi dulu. Setelah itu memang kita harus menata ulang harga acuan yang kita tetapkan. Sehingga harga itu wajar di tingkat petani. Apa yang disampaikan Pak Mitro, Pak Kepala Badan selalu mengatakan bahwa harga wajar di tingkat petani sebagaimana arahan Bapak Presiden dan Pak Kabadan, Pak Ade Prasetyo Hadi selalu juga kita juga harus berdiri di 3 posisi. Posisi hulu di tingkat petani, peternak yang harus kita pikirkan, harus kita jaga kan begitu kan ya. Kemudian di tingkat tengah-tengah, di tingkat konsumen. Harus wajar semua sehingga mau tidak mau dengan kondisi harga yang memang naik, kemudian kondisi produksi luar negeri juga mulai turun, kita juga harus mengantisipasi sehingga ini saatnya bapak-bapak atau teman-teman kita, para sedulur-sedulur petani kita untuk berproduksi sebenarnya karena harga sudah bagus. Nah, kemudian pemerintah pasti memperhatikan kondisi ini dan kami sudah membahas beberapa kali sehingga harga wajar harus kita keluarkan kembali. Sehingga para petani kita juga giat berproduksi, kemudian wajar juga di tingkat konsumen yang diperoleh oleh konsumen dengan harga yang wajar juga. Saya kira demikian, Mbak. Satu sisi memang kita berpikir soal konsumen, tapi tidak bisa mengesampingkan para petani juga. Sangat betul. Nah, untuk menjawab lebih tepatnya disebutkan oleh Pak Mitro tadi, Pak, apakah memang HPP gula untuk dinaikkan Rp15.000 per kilogram akan segera diputuskan? Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ayam, telur, gula itu mulai pada naik kan. Telur, ayam,
gula ya kan, semua hampir semua. Kayaknya hampir semuanya naik, hampir semuanya naik ya. Sebenarnya sih agak pengaruh ya, cuman kita gimana namanya jaga kualitas ya, nggak dikurang-kurangin, jadi tetap standar seperti itu. Ya karena itu jadi kebutuhan pokok, jadi makanya kita berasa banget. Nggak mau, cuman kan kita kadang-kadang kita kalau mau naikin nggak mungkin. Kenapa? Karena konsumen tuh taunya ya harga segitu-segitu aja. Harganya ya lumayan jadinya. Jadi karena kita kan produknya nih ada keripik ini pakai salah satunya ada gulanya. Jadi kita sangat ibaratnya dengan kenaikan harga itu ya berpikir gimana cara supaya harganya tetap intinya gitu. Enggak, kayak saya lo pakai tanpa pengawet dan tanpa apapun, asli semua. Asli semua. Akan ada perubahan nggak nih sama harga dari yang Kalau harga sih kayaknya enggak ya, cuma mungkin agak takarannya aja dikurangin. Ya emang kita yang lagi kita pikirin alternatifnya Mas, karena salah satu gula itu kan kemana-mana kita harus pakai ya. Alternatif kalau kita pakai gula yang ya banyak sih memang jenis gula, cuma akhirnya kalau kita pakai alternatif jatuhnya kerasa jatuhnya rasanya agak berubah. Makanan tuh kalau udah dicampur sama yang kayak pemanis yang lain tuh tambahannya jatuhnya beda rasa. Kita belum ada alternatif lain. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Ketu, pertanyaan yang tadi terputus bahwa tadi ada desakan lah kita sebutnya untuk segera menaikkan HPP dari gula begitu. Nah, sejauh ini kan sudah dibahas ya setahu saya. Nah, kapan kira-kira diumumkan, apakah bisa dikabulkan permintaan tersebut? Mungkin saya jelaskan dulu. Artinya pada saat peningkatan harga gula, Pak Kepala Badan, Pak Arief sudah memerintahkan ke kita sebenarnya kepada kami, tolong pastikan harga gula bisa hitungannya wajar. Hitungannya wajar ya, artinya para petani pasti sedulur petani ingin tinggi kan begitu kan, di konsumen ingin rendah. Nah kita cari wajarnya. Nah wajar itu kami sudah beberapa kali diskusi dengan teman-teman melibatkan Kementan, Kemendag, Kemenkoekon dan semua stakeholder yang ada. Kita coba menghitung, termasuk Pak Mitro juga kita ajak, coba kita menghitung struktur biaya produksinya seperti apa. Sehingga harga wajar itu bisa diperoleh mungkin tidak 15.000, mungkin turun sedikit. Sehingga benar-benar hitungannya pada saat harga itu keluar, sedulur petani kita tidak rugi. Kemudian begitu ke konsumen juga rasa-rasanya masih wajar. Itu yang kita cari. Dan oleh karena itu mudah-mudahan di Rakortas bisa dilaksanakan sesegera mungkin karena kita menunggu Bapak Menko waktunya sehingga pada saat Rakortas sudah disahkan, saat itulah bisa dipastikan harganya berapa. Jadi harga wajar yang penting. Harga wajar Pak Mitro, jadi mungkin belum tentu 15.000 per kilogram, tapi pasti naik katanya. Kalau kayak gitu puas ya Pak Mitro? Saya ingin kembali sampaikan ya. Tahun 2016 sampai tahun 2021, 6 tahun gula kita nggak pernah naik. Baik. Coba bayangkan ya. Padahal kalau tadi yang banyak kan itu pengusaha kita ya. Tapi untuk diketahui, ketika harga telur naik, kebutuhan kami ini belanja kami juga naik. Ketika ayam naik, kita juga nggak semuanya punya pemelihara ayam, kita juga beli ayam. Bahkan ketika BBM naik, kita juga terdapat tenaga kerja naik, upah buruh, upah tenaga kerja kita di kota naik, upah tenaga kerja kita di sawah naik. Tapi ini selama 5 tahun, bahkan 6 tahun, kita tidak pernah naik. Jadi coba dari 9.100 itu andaikan setiap tahun nggak usah tinggi-tinggi lah kita naik 1.000, maka sebetulnya sekarang wajar itu wajar dibanding siapa itu. Jadi kami bukan dalam bahasanya ngeyel, enggak lah. Cuma ini kan kita harus juga berpikir kalau ini nanti kita tidak bisa memenuhi juga untuk keuntungan ini tidak bisa memenuhi. Kita ingin sampaikan ini bukan mendramatisir ya. Jangankan untuk memperbarui tanaman kita, misalnya waktunya bongkar ratun. Kadang-kadang uang yang dibawa pulang ini untuk memelihara kepatutan kehidupan kita ya, kebutuhan hidup
ini pun kita juga udah susah lah, perlu kerja yang lain gitu. Oke, ini kalau suara petani kekeh 15.000. Kita tunggu nanti kebijakan yang adil bagi petani, adil untuk konsumen. Kalau begitu saya ke Pak Adi, kita ke gula industri lagi. Pak Adi, tadi Anda mengatakan bahwa misalnya banyak pengusaha yang memikirkan ya antara menaikkan harga jual produk makanan minuman atau mungkin mengurangi porsinya. Tetapi mungkin bisa dibocorkan berapa banyak yang sudah siap dalam waktu dekat untuk menaikkan harga jual produk mereka? Kalau saya bicara dengan perusahaan-perusahaan besar, rata-rata masih belum ada rencana ke sana untuk kenaikan harga ya. Tapi saya dengar ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kecil tadi memang sudah akan menaikkan harga. Cuma kenaikan harga ini tentunya sangat bergantung dari produk yang ada, berapa persen mereka pakai gula ya. Tapi hitungan saya perkiraan mungkin akan berdampak secara total kalau mereka itu harus naik mungkin sekitar 5-7% perkiraan saya ya. 5-7%? Ya, itu cukup berat bagi retail ya, karena pangan itu sangat sensitif harga ya. Nah, tapi kalau yang sudah tidak bisa menahan harga pokoknya tentunya akan sulit mereka untuk bertahan. Apalagi mereka tidak punya kontrak, tidak punya stok dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, Pak Di, kita kan tahu bahwa memang untuk perusahaan makanan minuman yang besar ini mengandalkan gula impor ya, rafinasi. Ya, benar. Harganya memang jauh lebih murah ya. Tapi pertanyaan saya, mungkin tidak kita industri makanan minuman juga mengandalkan gula dalam negeri saja. Apakah memang masalahnya hanya soal harganya yang tinggi atau ada faktor lain, katakanlah kualitas misalnya? Oke, baik. Jadi pemerintah sudah membuat keputusan yang tegas, Permen 3 tahun 2021, itu untuk industri harus pakai gula rafinasi. Untuk gula kristal putih itu hanya untuk konsumsi. Jadi industri tidak diperbolehkan membeli dari gulanya Pak Mitro untuk industri, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pak Mitro punya. Teman Pak Mitro. Nah, ini ketegasan pemerintah dalam membina konsumsi gula dan pemakaian gula untuk baik konsumen maupun industri. Nah, kita kalau perusahaan besar memang pasti akan taat untuk tidak memakai GKP ya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak industri-industri kecil rumah tangga itu mereka tentunya akan sulit dibedakan ya antara gula kristal putih dan gula rafinasi, itu pertama. Tapi yang kedua adalah industri-industri banyak yang pakai gula rafinasi karena dari kebutuhan peningkatan mutu ya. Beberapa industri saya dapat pengakuan langsung dari para industri bahwa memakai gula rafinasi mutu produknya jauh lebih baik ya. Untuk kualitas ya. Ya, kualitas dan lain sebagainya. Jadi ada dua sisi, dari sisi kualitas dan dari sisi regulasi. Regulasi dan kualitas. Tapi secara kualitas tadi Anda menyebutkan bahwa tampaknya produksi gula dalam negeri harus ditingkatkan kualitasnya, begitu ya? Benar. Baik, nanti saya ke Pak Mitro, tapi sebelumnya saya ke Pak Ketu lagi. Pak Ketu, kalau kita lihat data itu tahun ini tampaknya rencana impor dari gula itu lebih kecil ya dibandingkan 2022, rencananya untuk tahun ini 4,6 juta ton. Nah, ini kira-kira apakah memang hanya impor jadi solusi untuk menstabilkan harga gula kebutuhan industri rafinasi? Begini, kalau bicara harga gula rafinasi itu kan memang totalitas impor ya dari rafinasi, karena itu untuk industri. Itu mungkin kami tidak masuk di sana karena memang Badan Pangan Nasional menjaga gula konsumsi. Jadi yang diimpor memang pada saat ini sebenarnya yang ditugaskan atau yang diizinkan importasinya kurang lebih 900-an ribu ton. Namun syaratnya harus masuk sebelum musim panen. Artinya sekarang ini Juni sudah musim panen sehingga nggak boleh masuk. Setelah tahap pertama ini karena mungkin harga juga tinggi di luar, mungkin banyak yang tidak bisa merealisasikan. Nah, kemudian masuknya berarti dia harus di bulan Oktober, November, mungkin Oktober atau November, Desember. Itu boleh masuk. Musim giling itu kan udah masuk sekitar April ya, Pak? Juni, Juli, ya itu. Jadi itu yang harus kita karena produk. Juni ya Pak ya, Pak Mitro. Pak Mitro, kita masuk musim
giling kapan ya? Kalau dimulai dari Medan, Medan ini April, Lampung April ada juga. sedikit, April tapi nggak sudah kan, banyak sudah ya. mulai di Ya, April. April, April, 1 Mei, April. Juni. Mhm. Cuman itu nggak boleh masuk di situ, sehingga di bulan Juni ini sudah mungkin tidak masuk lagi. Oke. Sehingga kita harapkan sesi keduanya atau bagian keduanya di sehabis musim giling baru boleh masuk. Oke. Nah memang kalau bicara solusi tahap ini adalah tahap pemadam kebakaran kalau saya boleh bilang. Karena apa? Kita tidak punya mitigasi Ya, dari jauh tahap hari yang ya. bagus adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Ya, oke. Meningkatkan produksi itu sudah pasti harus kita komunikasikan, dan kami sering komunikasikan dengan teman-teman Kementerian Pertanian. Artinya teman-teman Kementerian Pertanian dari sisi hulu, saya kira sudah menyiapkan mitigasi sekaligus menyiapkan program-program dalam rangka meningkatkan produktivitas maupun produksi daripada gula Oke. nasional. Kenapa saya juga tanya soal rafinasi, Pak? Yang terjadi di lapangan itu banyak keluhan, Pak Mitro boleh koreksi saya juga, bahwa ketika gula impor masuk yang rafinasi itu juga merembes ke pasar. Nah itu kan juga mengganggu, menghalangi lah keuntungan para petani, harusnya itu marketnya dia, tapi dimakan juga sama rafinasi. Pengawasannya gimana, Pak? Ada dua juga. Oke. Kalau menurut saya kondisi sekarang, saya mendapatkan informasi juga karena rafinasi juga agak lebih tinggi. Agak tinggi harganya, sehingga peluang kalau pada saat sekarang, peluang untuk dia merembes agak kecil. Oke. Karena di samping memang kebutuhan rafinasi untuk industri juga masih besar, kemudian harganya juga masih relatif tinggi. Yang kedua, sudah jelas rafinasi itu tidak boleh digunakan untuk dijual di pasar bebas, di pasar tradisional maupun di market yang Ya, lain tidak boleh. aturannya tidak boleh. Sehingga titik pengawasannya harus diperkuat. Ya. Di sini jelas, saya kira Pak Mitro bisa menjelaskan juga, pernah Noel ada laporan sehingga dikejar dan ditindak perusahaan-perusahaan yang melakukan perembasan gula rafinasi. Saya kira pengawasan Kementerian Perdagangan juga sangat tinggi di sini. Oke. Karena wilayah teman-teman perdagangan dalam rangka melakukan pengawasan PI, realisasi PI, kemudian peredaran barang tersebut itu sangat tinggi di Kementerian Perdagangan. Oke. Dan bekerja sama dengan Satgas Pangan. Saya kira aturannya sudah ketat sekali, tinggal pelaksanaan pengawasannya juga ditingkatkan. Ya. Jangan main-main dengan rembesan itu. Oke. Itu aja. Pak Mitro, yang ini dijawab singkat saja. Apakah memang benar sering sekali gula rafinasi masuk ke pasar mengurangi pendapatan petani? Oh iya, pada saat harga mereka lebih murah, dan itu selalu yang diandalkan. Oke. Saya ingin koreksi juga, panen itu bukan bulan Juni. Hari ini kita sudah lelang gula, dan kita nggak mahal kok. Harganya 12.409 tertinggi, ada masih 12.300, dan itu sudah cukup mengembirakan. Baik. Artinya ya kita biarin aja lah harga pasar ini berjalan, karena kalau nanti justru dipatok tinggi, kita biarlah kayak BBM, ketika kita harga murah ya kita turun, ketika naik ya kita biarin. Ini asal ini ada batasan toleransi lah, tertingginya berapa. Tapi nggak usah dengan regulasi yang HIT. Nah itu yang kadang-kadang juga menjadi hantu bagi kita. Oke, baik. Saya ke Pak Ketut lagi sebelum saya ke Pak Adi. Pak Ketut, sorry, saya mau konfirmasi lagi, ketika rencananya adalah 4,6 juta ton gula masuk gitu karena kebutuhan begitu, tapi harganya mahal juga ya itu. Ya. Nah itu kita mulai kapan impornya dan sampai kapan endingnya? PI, waktu pemberian PI tersebut mestinya sebelum panen giling sudah masuk. Jadi ada tahap 2 kalau tidak salah, tahap 2. Tahap pertama ada sebelum panen giling, sekitar 500-an kalau tidak salah. Kemudian setelah panen, setelah musim giling, 400 sisanya. Oke, sisanya. Harus begitu masuknya. Oke. Pak Adi, dengan total 4,6 juta ton yang akan diimpor dan sekarang katanya sudah mulai masuk. Apakah perkaranya di sini soal kuotanya untuk memenuhi gula industri, atau kita akan lebih concern soal harganya mahal? Mau masuk pun kalau harganya mahal menekan industri. Oke, kalau bagi industri makanan minuman tidak ada pilihan, tetap harus masuk untuk import, dan jatah industri itu 3,6 juta, yang 900 lebih hampir 1 juta itu untuk GKP. Jadi untuk cadangan di tempat tugasnya Pak Ketut untuk menjaga ketersediaan pangan untuk konsumen. Jadi industri tidak ada pilihan, mau mahal mau murah tetap harus masuk karena kita tetap harus produksi. Nah, seperti itu.
Oke, baik. Tapi tadi Pak untuk sisa GKP-nya mungkin saya menyampaikan pesan Pak Mitro juga begitu ya. Kan totalnya 1, jutaan lah ya yang GKP ya. 900-an ya, 900-an. Nanti kita akan konfirmasi lagi juga ke Pak Mitro bagaimana produksi saat ini, apakah jumlah impor ataupun jumlah gula dalam negeri dapat memenuhi tanpa harus impor. Jangan kemana-mana saudara, Business Talk masih akan segera kembali. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk dan telah bergabung juga di segmen kita ada Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sumber Kontan. Mbak Titis, panjang ya diskusi kita malam ini, banyak angle-nya gitu ya, banyak harus dipikirkan, konsumen iya, petani iya, tapi pedagang iya, industri iya. Ya, tapi fakta yang tidak bisa kita kesampingkan dan paling utama kita masih bergantung sama impor gula. Jadi apa-apa yang terjadi di global kita kena begitu loh. Kita kena dampaknya. Nah, saya langsung ke Mbak Titis saja kalau begitu. Mbak Titis, yang tadi sebenarnya satu sisi ini terdesak nih semua, ya kan? Ya, harganya mahal tapi kita butuh begitu ya. Satu sisi kalau ke GKP, konsumen katakan gitu, kalau sebagai konsumen kita pengen yang murah ya, tapi petani udah teriak-teriak nih, aduh saya mau dong begitu. Sudah tidak ekonomis. Iya, sudah tidak ekonomis. Cuman kalau kita lihat tadi hasil perbincangan ini, ketika kita ngomongin rafinasi versus gula kristal murni, ini kok tampaknya impor ini dianggap lebih baik. Satu sisi harganya lebih murah, makanya merembes ke pasar ya kan. Yang kedua kualitas. Nah dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Kita masih bergantung impor, kualitasnya dan juga jumlahnya juga masih mengandalkan impor. Silakan. Ya, kalau dari pandangan redaksi sebetulnya kan jelas bahwa sebenarnya ada dua sisi terkait tentang gula. Satunya memang gula untuk industri yang majority semuanya adalah impor lah. Nah sementara gula yang untuk konsumsi lokal gitu kan, diproduksi dari lokal. Nah, sebetulnya ini menjadi masalah karena apa? Petani itu dalam tanda kutip enggan. Kalau kita melihat enggan untuk meningkatkan produksi. Karena tadi dibilang sama APTRI yang memang asosiasi petani menyebutkan bahwa sekarang ini mereka terdesak. Karena benar-benar kita tahu bahwa harga pupuk dunia itu naik. Efeknya tentu saja ke produksi mereka, ke biaya mereka untuk mengadjust itu tidak ada. Sementara kan pupuk subsidi sejak tahun 2019 sudah tidak dikasih lagi. Efeknya pasti petani kena. Itu belum tadi disebutin Pak Mitro, belum ongkos petaninya, belum ongkos. Jadi intinya harga yang sekarang 11.500 Pak ya, 11.400 itu menjadi tidak ekonomis bagi mereka untuk mengejar harga yang terjadi, gitu, harga yang ada gitu. Itulah kenapa tadi Bappenas yang memang menetapkan harga untuk petani harus benar-benar bijaksana. Sebetulnya harga keekonomian itu berapa sih? Kalau perhitungan petani 15.000. Tapi kan tadi bahwa ada 3 unsur yang harus dipikirkan oleh pemerintah, yakni konsumen, petani, sekaligus untuk industri Pak ya. Industri yang memang menggunakan gula konsumsi. Nah, disinilah titik keseimbangan, kebijaksanaan dari pemerintah supaya memang ada minat petani untuk tetap meningkatkan produksi. Kedua, konsumen juga terlindungi dari harga. Gitu. Itu unsur 3 hulu dari hilir memang harus dipikirkan. Dan itu memang tugas Bappenas untuk segera menetapkan harga itu. Sementara tadi harga lelang sebetulnya kan bagus kan, di 12.400, 12.600 itu kan sebetulnya udah kabar baik gitu kan, kabar baik. Nah, disinilah sebetulnya kejelian bagi pemerintah untuk menetapkan segera. Nah, yang menjadi concern bahwa sebetulnya kan sebenarnya Pak, kalau saya salah tolong koreksi, bahwa sebenarnya kan ada draft presiden yang mengamanatkan bahwa tahun 2028 kita itu harus swasembada untuk gula konsumsi. Sementara untuk industri 2030, artinya apa? Apapun yang kita kerjakan untuk program swasembada 2028 itu memang harus segera dilakukan. Dilakukan seperti apa sih sebetulnya? Apa sih kendalanya itu? Dan kalau kita lihat sebetulnya dari produktivitas, dari perluasan kebun, itu menjadi pekerjaan yang sangat serius yang memang harus diperhatikan. Apakah produktivitas itu kita sudah semakin bagus? Apakah kemudian perluasan lahan? Tadi kan disebutin bahwa lahan itu kebanyakan sewa. Otomatis cost-nya juga mahal gitu. Guna usaha gitu. Nah, itu kan artinya apa? Ada banyak, apakah kita memang memiliki
memiliki ketersediaan lahan untuk mampu meningkatkan produktivitas mulai dari bibit, mulai dari pupuk. Nah, inilah yang harus dipikirkan segera oleh pemerintah, yakni ini tugas pemerintah ya, Kementerian Pertanian, tentu saja Bappenas yang memang mengendalikan harga dan melihat ini bisa lebih jernih melihat itu. Targetnya sudah dekat loh. Apakah waktu itu cukup untuk benar-benar swasembada konsumsi di 2028? Baik. Yang juga penting sebetulnya di Undang-Undang 30 Pak, mohon itu diingatkan bahwa kita tuh punya Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Sebetulnya amanat di undang-undang itu jelas, pasal 45 ayat 2, bahwa sebetulnya pengolahan hasil kebun harus memenuhi minimal 20%. Ini nyaris nggak dijalankan. Belum lagi kita ngomongin pengawasan. Mestinya kalau ini 2014 sudah diamanatkan undang-undang, mestinya setiap produksi pengolahan itu punya kewajiban untuk memenuhi 20% kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan gula itu. Nyatanya itu tidak jalan. Nah, PR-nya menjadi semakin panjang gitu ya Pak ya. PR-nya panjang, agak jelimet juga, Ya, tapi pasti betul. bisa kalau kita mitigasi dari awal. Nanti saya ke Pak Ketut sebagai penutup Pak. Saya ke Pak Mitro, kalau begitu Pak Mitro, sebenarnya kan sudah diputuskan akan ada impor gula, begitu ya. Dan 991 ribu ton. Anda tanggapannya bagaimana? Apakah memang kita tidak mampu mencukupi kebutuhan nasional untuk gula konsumsi? Ceritanya memang panjang ya, kita harus banyak cerita panjang. Yang ini kita persingkat aja Pak. Kita singkat aja. Soalnya udah mau habis. Kita tidak bisa berapa produksi kita, kebutuhan kita berapa, langsung kita kekurangannya impor, nggak bisa. Oke. Kita harus juga menghitung sisa stok tahun lalu. Sebetulnya kalau berdasarkan kuantum, maka sisa stok tahun yang lalu itu kurang lebih ada 2 juta. Panenan kita kurang lebih 2,5 itu udah cukup. Nah, kalau kita memang udah diputuskan mau impor 900.000, sebetulnya ini karena udah terlanjur lah, oke lah. Ini harusnya diamanatkan kepada BUMN agar nanti kita ini bisa tenang. BUMN yang diberi tugas untuk impornya jangan keburu dijual. Ini untuk buffer stok dong. Jangan malah seperti PT SGN ini malah forward sale, belum punya gula udah dijual, harganya murah lagi. Ini kan menjatuhkan petani juga. Berikutnya lagi yang saya ingin sebetulnya membantu barangkali. Memang kalau langsung produksi gula lokal itu tidak berdasarkan aturan ya. Sebetulnya masih bisa juga ini masih ada produk kita yang bagus itu dipakai di industri makanan minum masih bisa. Apalagi yang kalau kopi sasetan itu masih bisa karena dia kandungan gulanya juga masih cukup. Cuma kalau kita memang bisa menekan harga itu jangan dari tekanan di hilir. Dari hulunya kita harus pelihara petani ini supaya produktivitas kita meningkat, maka biaya pokok produksi kita akan turun. Nah, harga gula kita akan bisa bersaing juga. Dan kita tidak perlu seluruhnya produksi kita. Andaikan kita itu bisa memproduksi 3,5 juta ton, maka kita tidak seluruhnya dibuat gula putih. Sebagian dibuat raw sugarnya digilingkan di pabrik gula rafinasi. Kan bisa, tetapi kita harus bisa memenuhi kebutuhan dasar petani. Kredit aja kita susah loh Mbak. Baik Pak. Semoga Kementerian Pertanian juga mendengarkan kita malam ini, dialog ini, untuk mendengarkan suara Pak Mitro. Kecil sebelum ditutup ya. Bertanam tebu hari ini memang kita ini tidak menguntungkan karena sebetulnya kita ingin bertanam tebu itu menguntungkan sehingga pabrik-pabrik gula baru ini mereka juga mau nanam. Mereka sekarang tidak mau nanam karena memang nanamnya rugi. Nah, buatlah kita untung, menarik. Ketika kita untung, produktivitas kita meningkat dan ketika peningkatan produksi biaya pokok produksi kita akan turun dengan sendirinya karena produksinya meningkat. Jangan seperti sekarang, produksi kita turun, biayanya semakin tinggi. Ya, cita-cita kita sama-sama kok Pak Mitro. Saya ke Pak Adi, kalau gitu Pak Adi, sekarang harapan dari industri apa kira-kira? Memang sudah ada impor, tetapi mungkin ada hal yang perlu dievaluasi yang kami tidak tahu tapi industri tahu. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau saya lihat, saya sangat sepakat dengan Pak Mitro bahwa input di petani itu harus dipertimbangkan untuk sekecil mungkin supaya petani bisa mendapatkan harga pokok yang murah sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri yang cukup dan tingkat produktivitas mulai penggunaan benih yang bagus, pupuk dan lain sebagainya.
Ini bukan terkait langsung dengan industri, tapi akan ada pengaruhnya terhadap industri pertama. Kemudian yang kedua, segala kemungkinan bisa terjadi. Gap antara harga GKP GKR sekarang sudah semakin kecil dan bisa saja suatu saat terjadi GKR akan lebih mahal dari GKP. Ini tidak tertutup kemungkinan. Oleh sebab itu kita perlu antisipasi sistem GKR GKP ini juga perlu kita persiapkan, ini kita bahas karena disparitas harganya sudah semakin kecil gapnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi konsiderasi dari pemerintah untuk memikirkan ke depan industri pergulahan kita seperti apa. Dan bisa saja mungkin tidak ada GKR GKP lagi, kembali seperti semula sesuai dengan negara-negara lain tidak ada GKR GKP. Mungkin itu pendapat saya, sehingga kita perlu siap sama-sama baik dari hulu hilir yang kita siapkan untuk menyambut era baru di industri pergulaan ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya Pak Ketut, kalau begitu Pak Ketut mungkin bisa dirangkum, bisa menyambut aspirasi kami, dan mungkin bisa disampaikan juga ke Kementerian Pertanian atas pesan-pesan ini, karena ini intinya poinnya kita adalah mandiri untuk industri gula, untuk petani gula di Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Lola, Bu Titis. Kita baru ketemu, salam kenal. Saya kira apa yang disampaikan Pak Mitro sebagai sedulur petani kita, kemudian Pak Adi, sebenarnya sekali lagi saya sampaikan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional selalu berpikir, selalu menindaklanjuti arahan Bapak Presiden bahwa harga di hulu harus kita perhatikan dengan wajar. Artinya apa? Badan Pangan Nasional dalam menetapkan kebijakan harga, poin pertamanya mulai dari hulu. Kalau dulu mungkin mulai dari hilir. Nah sekarang kita balik, kita mulai dari hulu, hulunya wajar dulu sehingga mereka berproduksi. Kemudian baru kita sesuaikan ke hilirnya. Nah kalau ini bisa kita bangun secara bersama, kolaborasi semua pihak, saya kira pasti bisa kita laksanakan, pasti akan berdampak positif bagi kebijakan-kebijakan dan pengimplementasian daripada kebijakan tersebut. Yang kedua mungkin kalau boleh saya nambah sedikit saja, bahwa Badan Pangan juga akan mendorong bagaimana kita bisa mandiri. Target Undang-Undang Pangan adalah mandiri, kedaulatan untuk mencapai ketahanan pangan. Ini penting sekali karena kalau tidak kita bisa mandiri, mestinya negara sebesar ini sasaran pertama adalah mandiri. Saya kira demikian. Harapan kita bersama semoga kita bisa wujudkan dalam waktu yang mungkin lebih singkat. Begitu. Terima kasih Pak Igusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas. Terima kasih banyak Pak telah bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Mitro, Bu Titis. Malam Bapak. Sudah malam, malamnya siang soalnya. Saya juga ucapkan biar ada joke-nya dikit. Iya benar, joke. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Adi telah bergabung bersama kami. Dan saya ucapkan juga terima kasih ke Pak Sumitro Samadikun, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia sebagai Ketua Umum. Terima kasih banyak Pak, salam sehat selalu. Dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sudut Kontan atas ulasannya. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Ya, dari dialog ini kita bisa simpulkan komitmen untuk memperbaiki, menyediakan gula dari hulu ke hilir dengan harga yang terjangkau ada hal penting untuk diwujudkan supaya harga gula sama manisnya dengan rasanya. Saya masih Tarigan, undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.